Shalom. Shalom. Bapak Ibu, ya baik yang lagi ibadah live streaming di rumah maupun di gedung gereja, yang baik offline maupun online, ya kita sama-sama kita berjumpa di dalam kasih Kristus. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-18 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Surat 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 18 berbunyi demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu yang percaya. Firman Tuhan katakan, amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Apa Bapak Ibu? Diberkati untuk menjadi berkat. Seringkali yang ada di pikiran kita, kita minta Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan membuat kita berhasil, Tuhan membuat kita jaya untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Standar kehidupan orang Kristen yang paling hebat bukan hidup kudus. Dengarkan statement saya. Standar kehidupan orang Kristen yang paling hebat bukan hidup kudus. Kalau engkau hidup kudus hanya untuk diri sendiri saja, untuk apa? Kita sendiri yang selamat. Kita sendiri yang benar, tapi tidak untuk orang lain. Kalau itu pemikiran saudara, ya banyak, ya maaf, ada yang jadi biksu, mau bertapa di gunung, itu kebenaran untuk diri kita sendiri. Standar kehidupan orang Kristen yang paling baik juga bukan ketika kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Buat apa kita kelimpahan jasmani, materi, ya. Tapi di mana-mana kita membuat orang lain menjadi susah. Membuat orang lain menjadi sulit. Buat apa kita kelimpahan jasmani, materi, kalau hanya untuk diri kita sendiri. Standar kehidupan yang paling hebat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya, kita harus menjadi berkat untuk banyak orang. Katakan amin. Hidup kudus itu mutlak kita sebagai anak Tuhan, sebab Allah adalah Allah yang kudus. Tetapi kehidupan kita akan menjadi hebat kalau kita menjadi berkat untuk banyak orang. Bahkan khotbah Tuhan Yesus yang pertama di atas bukit setelah ucapan bahagia. Tuhan pernah ya, khotbah yang pertama Tuhan di atas bukit. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, mereka akan memiliki bumi dan sebagainya. Ketika selesai berkata demikian, Tuhan berkata apa? Ya. Kamu adalah, coba lihat di Matius 5 ayat 13 dan 14. Ya. Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan injak orang. Ya. Tuhan berkata kita adalah garam dunia.
Garam ini mempengaruhi hidup orang lain. Kita menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita tidak menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan katakan untuk apa? Kita dibuang dan diinjak orang. Kamu ada terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau engkau berkata engkau anak Tuhan, engkau ada terang Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak pernah menjadi berkat untuk orang lain, hidupmu untuk apa? Bapak saudara mau jadi berkat untuk orang lain? Bapak saudara mau jadi berkat untuk orang lain? Bilang untuk jadi berkat untuk orang lain, kok aminnya loyo. Amin. Saya sangat percaya kalau kita mau menjadi berkat untuk orang lain, saya sangat percaya diri kita sendiri juga pasti diberkati Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang egois, ya, egosentris, hanya untuk diri kita sendiri. Oh, kita menjadi kaya, kita menjadi hebat. Buat apa kamu punya seluruh dunia kalau engkau kehilangan nyawamu? Gak ada gunanya. Ketika kita mengerti bahwa jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita ingin menjadi berkat untuk orang lain. Firman Tuhan yang baru kita baca, ya. Kalau boleh saya membagi menjadi dua bagian. Kau perhatikan kembali di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 dan 18. Kalau saya boleh membagi dua bagian, ayat 14 sampai 15, ya. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan untuk orang lain, untuk menjadi berkat. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat tadi 14 sampai 18 ya. Kalau boleh saya bagi jadi dua bagian. Ayat 14 dan 15 itu ada bagian yang harus kita lakukan untuk orang lain. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Apa yang dikatakan di ayat 14 dan ayat 15 ya. Kami juga menasihati kamu, ya. Ketika Rasul Paulus berkata, kami juga menasihati kamu. Rasul Paulus bersama rekan-rekan menjadi berkat untuk jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Tegur orang itu gampang atau susah? Halo? Kalau orang ditegur itu bisa marah atau senang? Seringkali kalau orang ditegur tuh jadi marah, nggak enak loh tegur orang. Tidak gampang loh jadi berkat untuk orang lain. Walaupun kita punya maksud yang baik, kita mau sampaikan sesuatu, kita menegur, juga harus ada caranya. Betul tidak? Tidak gampang kita menegur orang. Ya. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau kita bilang hiburlah mereka yang tawar hati, itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kalau orang lagi susah, orang lagi kesedihan, orang lagi bermasalah, orang lagi menderita, kita mau hibur dia gampang atau susah? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Kalau gampang-gampang susah, lebih banyak gampangnya. Kalau susah gampang, berarti banyak susahnya. Tidak gampang kalau orang lagi putus asa, ya kita datang, mungkin kita bisa dibawa pisau, kita diusir, betul tidak? Orang tawar hati tidak gampang loh. Ya. Belalah mereka yang lemah. Itu untuk diri sendiri atau untuk kita? Kalau kita lihat ada orang yang diperlakukan tidak adil, kita tampil ke depan, kita membela haknya dia, kita membela dia karena dia lemah, dia tidak bisa melakukan apa-apa, kita bela dia. Gampang atau susah? Seringkali kita harus berkorban. Dikatakan sabarlah terhadap semua orang, ya. Tidak gampang loh. Itu kita harus menjadi berkat. Coba lihat di ayat ke-15. 15. Perhatikan supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua
Terhadap semua orang. Ini bukan perkara yang gampang Bapak Ibu Saudara. Ini perkara yang sulit, tapi ini kita lakukan untuk orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain. Tapi kalau saya lihat dari ayat ke-16 sampai ayat 18, adalah bagian yang harus kita kerjakan ya. Supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Amin. Apakah kita harus punya uang yang banyak baru bisa menjadi berkat untuk orang lain? Halo? Apakah kita harus punya ilmu yang tinggi baru bisa menjadi berkat untuk orang lain? Apakah hanya harus punya tenaga yang kuat kita baru bisa menjadi berkat untuk orang lain? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Nanti kita sama-sama belajar supaya setiap kita boleh sungguh menjadi berkat untuk banyak orang. Ya. Yang pertama, untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain ya. Yang pertama, kita lihat kembali di 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya. Ini sangat pendek ayatnya ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Untuk menjadi berkat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu. Saya mau tanya di dalam kehidupan kita, ya. Bisa nggak kita bersukacita senantiasa? Tiap hari bersukacita terus, bisa tidak? Tidak ada sedihnya, tidak ada susahnya. Bisa tidak? Kok susah sih? Apa nggak ngerti pertanyaan saya? Saya bertanya, bisa tidak dalam hidup kita, kita bersukacita senantiasa? Kalau firman Tuhan berkata demikian, bisa tidak? Tapi kenyataannya hidup kita banyak sedihnya atau senangnya? Kalau kita cerna pakai akal kita, bersukacita senantiasa itu memang sulit. Dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan banyak orang yang bisa menjengkelkan kita. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya. Dikatakan kita harus bersukacita senantiasa. Kenapa harus bersukacita senantiasa? Supaya kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Orang yang mukanya murung, ya mukanya sedih, ya bisa jadi berkat untuk orang lain? Saya mau tanya. Orang yang punya beban yang berat, mukanya murung, sedih, bisa jadi berkat untuk orang lain? Tidak mungkin bisa. Hanya orang yang bersukacitalah yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kalau dikit-dikit disenggol dikit marah, gimana bisa jadi berkat untuk orang lain? Betul tidak? Ada pernah berjumpa nggak ketemu orang yang dikit-dikit senyum? Ada nggak? Jarang ya. Ada nggak orang yang ketawa-ketawa sendiri? Saya harap nggak ada di sini ya. Yang live streaming nggak ada juga ya. Yang nggak ada apa-apa. Bukan itu maksud saya. Maksud saya orang yang bersukacita itu terpancar dari dalam keluar ya. Ketemu orang dia ramah ya. Betul tidak? Memberikan senyuman, menjadi sambutan yang enak, ya. Kata tutur katanya enak, Bapak Saudaraku. Itu ciri orang bersukacita. Jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah sama orang, ya. Dikit-dikit ngamoan. Itu ciri orang yang tidak bersukacita. Bagaimana dia bisa menjadi berkat untuk orang lain? Tidak mungkin bisa. Orang yang bisa menjadi berkat untuk orang lain
hatinya untuk senantiasa berpesta. Dia merasa bahagia supaya dia bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Dia merasa puas, dia bisa membagikan kepuasan kepada orang lain. Dia merasa enjoy, dia bisa bagikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dia merasa diberkati Tuhan, dia bisa membagikan berkat kepada orang lain. Ini ciri orang yang bersuka cita. Kalau mau jadi berkat Bapak Saudaraku, kita harus senantiasa bersuka cita. Amin. Mau bersuka cita senantiasa? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ya, yang kedua, lihat ayat yang ke-17 ya, sama-sama baca ya. Ayatnya pendek-pendek, gampang diingat ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Ya. Ini adalah gaya hidup orang Kristen. Tetaplah berdoa. Sebelum berangkat gereja kita berdoa. Sebelum bawa mobil kita berdoa. Ibu-ibu sebelum masak berdoa. Benar. Benar dilakukan seperti itu? Berdoa itu sikap hati Bapak Saudaraku. Sekali lagi saya katakan, berdoa itu sikap hati ya. Berdoa itu tidak mutlak kita harus tangan dilipat, mata ditutup, komat kamit. Tidak semua harus begitu Bapak Saudaraku. Berdoa itu bicara tentang sikap hati ya. Yang senantiasa berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan apapun yang dia perbuat. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, tanpa doa tidak mungkin kita menjadi berkat untuk orang lain. Kenapa saya katakan tanpa kita berdoa, kita tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, belum tentu orang lain tanggapin secara baik. Kalau kita bukan orang yang suka berdoa, kita tidak tahu petunjuk Tuhan. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, ketika kita menjadi berkat orang lain, bahkan kita bisa menjadi batu sandungan bagi dia. Karena apa? Kita tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Kebaikannya, perbuatannya, hanya dia mengandalkan kekuatan, kemampuan diri dia. Seringkali ketika dia mau berbuat baik, bukan mendapatkan balasan yang baik, tetapi dia berhadapan, ya. Orang lain berhadapan dengan dia karena dalam diri setiap manusia pasti ada ego masing-masing. Ketika nasihat kita tidak didengar, ketika teguran kita tidak bisa didengar, kita bisa berhadapan dengan orang yang kita layanin. Kita tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi kalau orang yang berdoa, ketika dia melakukan perbuatan baik, ketika dia melakukan sesuatu untuk orang lain, walaupun balasannya tidak baik, karena dia ada orang berdoa, orang berharap kepada Tuhan, dia akan tetap kuat, dia akan tetap menghadapi segala situasi ketika orang melakukan dia dengan tidak baik. Amin. Orang yang mau jadi berkat, dia adalah orang yang senantiasa dia berdoa. Ketika dia menghadapi persoalan masalah, dia merasa tidak mampu menanggungnya, dia bukan lari kepada orang lain, dia lari kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia nangis di hadapan Tuhan, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Kenapa? Orang yang berdoa, ya, dagingnya itu makin dikikis, tetapi rohnya makin bertambah-tambah, makin kuat. Amin. Amin. Kita kalau mau jadi berkat untuk orang lain, ya, tidak bisa kita tidak berdoa. Karena apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, kalau kita tidak punya jam doa, kalau kita tidak berdoa, Bapak Saudaraku,
banyak hal yang akan kita alami. Kita tidak akan kuat menanggungnya. Orang yang mau jadi berkat untuk orang lain, dia senantiasa harus berharap kepada Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu untuk orang lain, dia sungguh boleh menjadi berkat untuk orang banyak. Amin. Dalam kondisi bangsa yang demikian, ya, perlu uluran tangan kita sebagai orang percaya. Orang-orang Kristen harus bergerak. Jangan menjadi gudang garam hanya di gereja. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Amin. Yang mau berkorban, mau lakukan sesuatu untuk bangsa ini. Kita jangan tinggal diam, Bapak Saudara. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk orang lain. Ketika kita lakukan yang terbaik untuk orang lain, ketika kita lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, saya percaya, ya, saya sangat percaya Tuhan melihat dari surga, dia lakukan terbaik untuk kita. Amin. Kalau engkau mau jadi berkat, engkau harus menjadi pribadi yang senantiasa berdoa, berharap kepada Tuhan. Doa orang benar kalau dengan yakin dia berdoa, sangat-sangat besar kuasanya. Ya. Orang yang berdoa dia pasti hidup di dalam kebenaran. Jangan menjadi orang berdoa tapi tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita bicara kita berdoa, kita mutlak kita harus hidup di dalam kebenaran supaya doa kita ada power, supaya doa kita ini ada kuasa. Amin. Kalau doa kita ada kuasa, dimanapun kita berada, kita sungguh boleh menjadi berkat. Kita lihat saja Bapak Saudaraku. Orang ya, walaupun dia pelayanan, walaupun dia melakukan banyak untuk orang lain, orang yang tidak berdoa selalu membuat pecah belah, selalu membuat kekacauan. Selalu pelayanannya ada motivasi yang tergantung di dalamnya. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh dia berdoa, dimanapun dia berada, semua kalangan suka. Semua kalangan merasa diberkati. Ya. Semua kalangan bisa merasakan bahwa rasanya damai ada orang itu. Jangan orang lain ya berkata, kalau ada ini loh ibu ini, kalau bapak ini dekat-dekat ikut pelayanan. Waduh pelayanan jadi kacau balau. Kenapa? Karena pelayan tidak menjadi berkat. Bisa dibuktikan. Dia walaupun dia kelihatannya berdoa, sebetulnya sikap hatinya dia tidak berdoa. Bisa paham Bapak Ibu? Karena orang berdoa, dia pasti minta petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan itu tidak mungkin salah. Orang berdoa dia pasti bisa mengendalikan diri dia. Dia tidak sembarangan berbicara, dia tidak sembarang bertindak, membuat kacau balau dan sebagainya. Orang yang berdoa, rohnya makin kuat, dagingnya makin lemah. Amin. Itu ciri orang yang berdoa. Ketika kita berdoa, kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tadi yang pertama apa? Orang bisa menjadi berkat? Dia harus senantiasa bersuka cita. Orang yang suka marah-marah, emosian nggak mungkin bisa jadi berkat ya. Orang bisa jadi berkat, dia adalah orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, orang yang suka berdoa. Yang ketiga, orang yang bisa menjadi berkat, yang coba kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayat ini sudah ayat yang sangat terkenal, yang tidak asing. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur ya, kita ini tidak mungkin menjadi berkat untuk orang lain. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia sebetulnya dia tidak puas akan dirinya.
Dia merasa kekurangan terus. Dia anggap orang lain tuh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih sukses dari dia. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak pernah puas terhadap dirinya sendiri. Selalu merasa kurang. Kalau orang yang merasa kurang, walaupun dia memiliki harta yang berlimpah-limpah secara materi, yang bisa dilihat orang banyak, dia tidak mungkin bisa jadi berkat untuk orang lain. Karena dia merasa dia sendiri kurang. Walaupun dia berlimpahan harta, sebetulnya jiwanya adalah miskin, dia tidak kaya. Kita lihat banyak orang yang sederhana, di hidupnya dia bisa berbagi kepada orang lain. Ada orang yang super kaya, pelit medit, nggak ketulungan. Ada nggak? Oh nggak ada di sini ya. Yang saya ngomong maaf ya, maaf Pak. Ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Di sini nggak ada. Di sini orang semuanya murah hati. Bisa mengucap syukur apa yang dia ya Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau hidup kita Bapak Saudaraku, kalau selalu kita pandang ke atas terus Bapak Saudaraku, kita tuh selalu merasa kurang. Coba sekali-kali kita pandang ke bawah ya. Banyak orang ya menggais rezeki dari tempat sampah. Nggak ada kan jemaat saya yang demikian? Halo? Nggak ada kan? Semua cukup makan kan? Amin? Kita belajar Bapak Saudaraku. Orang kaya atau miskin bukan diukur dari materi. Tapi diukur dari apakah dia sudah bisa menjadi berkat untuk orang lain. Walaupun secara materi, secara ukuran mungkin kekayaannya tidak banyak. Ya. Tapi ketika dia bisa membagikan sesuatu kepada orang lain, berarti jiwanya kaya. Setuju nggak? Setuju nggak dengan saya? Walaupun dia secara materi dia kelihatannya kaya, punya mobil, tapi semua untuk diri sendiri, dia tidak pernah berbagi dengan orang lain. Sebetulnya dia miskin, dia merasa kurang terus. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita ini orang kaya atau orang miskin? Halo? Kok nggak berani jawab? Bapak saudara orang kaya atau orang miskin? Kalau kaya mana perpuluhannya? Kok nggak masuk-masuk? Ditunda katanya, dijok aja ya. Jangan khawatir Bapak saudaraku, saya tidak pernah tagih perpuluhan. Ya, karena saya tidak punya kepentingan terhadap perpuluhan. Bapak ibu saudara perpuluhan tidak mempengaruhi hidup saya Bapak ibu saudaraku. Hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Bukan dari perpuluhan Bapak ibu saudara. Ya. Yang saya mau tekankan kepada Bapak ibu saudara, ketika kita bisa mengucap syukur dalam hidup kita, kita adalah orang yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Kita belajar dari bangsa Israel, Bapak saudaraku. Ketika dia tinggal di negeri perbudakan, tinggal di Mesir, hidupnya itu sangat susah. Ya. Ketika Tuhan bawa dia dalam perjalanan ke tanah Kanaan, sebetulnya Tuhan itu memelihara dia, orang-orang Israel dengan mana. Setiap pagi ada mana yang turun dalam kehidupannya. Itu dia masih tidak bisa mengucap bersyukur. Padahal kehidupannya sudah lebih baik. Ya. Dia masih banding-bandingkan kondisi dia di Mesir. Bukankah kita sebagai orang percaya juga seringkali demikian. Oh saya merasa masih kurang. Tidak puas dengan diri sendiri. Kita bandingkan dengan orang lain. Aduh, orang lain ini ikut Tuhan baru sebentar. Kok dia sudah diberkati? Kok saya masih soro, saya masih miskin. Saya ini nggak dapat apa-apa. Tuhan tuh di mana Tuhan? Jangan Bapak saudaraku. Setiap orang itu punya bagiannya sendiri. Amin. Apapun yang kita terima. Apapun yang Tuhan ya, berkati dalam kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur. Ya. Hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mengucap syukur.
Hari ini kita bisa makan Bapak Ibu Saudaraku. Kita mengucap syukur banyak orang di rumah sakit Bapak terkapar. Gak bisa makan. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Hanya orang yang bisa bersyukur yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya sangat rindu. Kita jangan kejar kekayaan. Saya sangat rindu kita hidup, konsep hidup kita bukan mengejar kekayaan, tetapi kita harus menjadi berkat. Ya, ketika kita menjadi berkat, otomatis kita diberkati oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semua akan Tuhan tambahkan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.